Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi struktur tumbuhan. Kali ini sudah masuk di organologi, yang pada kali ini masuk di organologi ya, masuk di organologi dan ada beberapa materi yang belum dipelajari. Yang pertama organologi daun dan yang kedua adalah organologi terkait organ reproduksi. Jadi bunga, buah, biji itu juga belum. Nah, untuk video ini akan saya jelaskan terkait organologi daun saja ya. Mungkin yang organ reproduktif nanti akan eh, saya buatkan juga di video yang terpisah ya. Oke, kita coba di slide berikutnya ya. Jadi di PPT yang sudah ada di MMP yang banyak sekali slide-nya itu kalau kita kupas lebih compact ya, lebih efisien, maka akan ada beberapa slide saja karena hampir semuanya mirip ya gambar-gambarnya. Nah, yang perlu dipahami yang pertama adalah terkait dengan leaf feature atau yang terkait dengan struktur daun ya. Kita ketahui daun itu kan sangat bervariasi bentuknya dari segi morfologi ya, itu bervariasi. Namun demikian ya, walaupun bervariasi nanti untuk komposisi jaringan yang menyusun itu sama atau similar lah ya, seperti itu. Jadi tiga jaringan yang menyusun, tiga jaringan utama. Yang pertama epidermis, kemudian yang kedua parenchyma, dan yang ketiga adalah jaringan pengangkut. Dalam hal ini vascular tissue, xylem, dan fluid. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat semuanya yang tadi saya tunjukkan atau saya jelaskan, epidermis, parenchyma, dan vascular tissue, di semua gambar di sini ada, ya, baik untuk dicot maupun monocot. Ini juga dicot ya, yang saya ambilkan gambar yang lain yang lebih jelas. Kemudian yang sini adalah monocot. Ya. Kita bisa lihat di situ epidermis ada, kemudian eh, jaringan pengangkut ada juga, sedangkan parenkim juga banyak di sini. Ya, kita bisa lihat di situ. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara terkait dengan anatomi daun, kita akan menjumpai tiga jenis tipe. Yang pertama adalah simetrik, yang kedua asimetrik, dan yang ketiga sentris. Nah, untuk yang simetrik atau asimetrik ini yang menjadi bahan dasar pertimbangan atau yang menjadi dasar adalah parenkim palisade atau jaringan palisade. Jadi kalau jaringan palisade itu ditemukan di atas, bagian atas, epidermal atas, dan juga masa saya di bawah epidermal bagian atas dan juga di sebelum epidermal bawah itu ada palisade, maka disebut dengan istilah simetrik. Sedangkan asimetrik sebaliknya, ya. Nah, gambar di sini ini karena jaringan palisadenya hanya ada di bagian atas saja, maka ini disebut dengan istilah asimetrik, gitu ya. Seperti itu. Nah, gambar yang kanan itu lebih menjelaskan saja, ya. Gambar yang kanan eh, berbagai macam sel yang menyusun. Ini kita bisa lihat palisadenya ada di situ ya, yang jaringan tiang. Ya, karena memang seperti tiang, maka disebut dengan jaringan tiang. Kalau bahasa Inggris kita menyebutnya adalah palisade, palisade mesofil. Ya. Dan di situ ada juga berbagai macam parenchyma. Artinya penyusunnya ya. Ada spongi yang di mana spongi ini ada juga di monokotnya juga ada. Kemudian eh, kita bisa lihat di situ ada upper epidermis dan juga lower epidermis, ada semuanya ya. Oke, nah kemudian yang perlu dipahami di sini, eh, kita mungkin masih ingat dulu di pertama kali bertemu terkait dengan jaringan epidermis ya, jaringan terluar. Ya. Itu kan kita mempelajari beberapa modifikasi, maaf bukan modifikasi tapi derivat ya, derivat atau turunan. Nah kita bisa lihat di sini. Eh, Yang jelas ya, kita bisa lihat di bagian gambar kanan bawah ini ya, untuk tanaman untuk daun tanaman monokot bisa kita lihat di sini. Epidermis yang atas ya kita bisa lihat. Jadi ini epidermis ini, yang tipis ini ya, yang warna hijau epidermis. Kemudian kita bisa melihat di sini rambut yang kita sebut dengan trichoma ya. Kemudian di sini kita juga melihat kutikula ya.
kutikula di sini. Oh, maaf tadi ini kutikula ya sebenarnya, bukan epidermisnya. Kalau epidermis yang agak hijau muda ini ya. Nah, jadi kutikula, trikoma, dan juga sel-sel kipas itu kita bisa melihat di sini ya. Sel kipas, kalau kita bisa lihat di situ kan lokasinya ada berada di bagian epidermis. Nah, kemudian bentuknya memang seperti kipas, jadi persegi agak kotak gitu ya. Dan biasanya kalau kita melihat real preparat nyata, preparat yang benar-benar preparat itu biasanya tidak kecil seperti ini, tapi agak besar ya, jauh lebih besar daripada sel-sel yang lain, sel epidermis yang lain. Ya. Jadi mungkin itu terkait ini. Nah, kemudian yang paling penting lagi di sini ada stomata. Nah, di slide berikutnya kita akan membahas stomata, tipe-tipe yang ada ya. Dan perlu dipahami walaupun stomata itu biasanya ada di epidermis lower atau bagian abaksial epidermis, tapi beberapa daun ya, misalnya di contoh ini ya, di contoh ini ya kita bisa menemukan ya, di upper epidermis, juga di lower epidermis, ini juga di preparat yang nyata ya, preparat awetan, kita akan menemukan itu ya. Jadi ada di atas atau bagian adaksial dan ada di bawah atau bagian abaksial. Nah, di slide berikutnya kita akan memahami ini kalau tipe seperti ini stomatanya tipe yang bagaimana. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, langsung saja di sini ada tipe-tipe stomata. Kita bisa lihat. Dasarnya apa? Dasarnya adalah lokasi atau tempatnya di mana. Terutama yang epi, hipo, ampi. Ya, ini dasarnya adalah dasar lokasi ya. Jadi kalau ada di upper lip surface namanya epistomatik, kalau di lower surface namanya hipo, kalau berada di keduanya namanya ampistomatik. Nah, kita bisa lihat di sini. Contoh cross section of corn leaf atau daun jagung kita bisa melihat stomatanya mana ini ya. Ini di bagian lower surface. Lower surface. Kemudian yang ini ada juga sebenarnya ya. Ini adalah stomata juga di upper surface. Maka ketika daun itu memiliki dua stomata seperti ini, maka tipenya adalah ampistomatik. Ya, seperti itu. Nah, ketika hanya satu saja, ini contoh di daun Ficus elsica, ini kita bisa lihat ya. Contohnya, ini kan cuma ini aja stomatanya. Di atas tidak ada ya, sehingga kalau jenis stomata seperti ini, maka disebut dengan istilah hipostomatik karena hanya ada di bagian lower surface saja. Ya. Oke, mungkin itu. Nah, tambahan informasinya, dan mungkin besok di praktikum juga akan ditemukan ya, akan ditemukan eh, apa namanya preparat dari Ficus elastica ya. Nanti akan ditemukan beberapa hal yang mungkin eh, akan berbeda dengan sel yang lainnya ketika melihat preparat. Ya, di sini saya point out ada dua di sini ya. Satu namanya litosis dan yang kedua namanya sistolit. Jadi memang mirip-mirip apa namanya istilahnya ya, tapi jangan bingung. Yang pertama kita harus paham kalau litosis itu adalah selnya ya. Litosis itu adalah selnya yang menonjol ya, yang menonjol ke bagian mesofil. Ini kan jaringan palisade ya toh, yang menonjol ke bagian mesofil. Nah, sedangkan sistolit itu yang warna biru ini ya, yang warna biru itu sistolit, itu adalah bagian isinya ya, bagian isinya. Sehingga apa isinya? Kristalin. Jadi isinya itu garam-garam ya, ergastik ya, yang berupa kristal ada di sini. Ya. Jadi itu jangan bingung kalau kita bicara sel maka langsung saja kita litosis. Ya. Tapi kalau bicara isi dan hal ini adalah kristal-kristal garam, kristal-kristal yang lain ya, eh, apa namanya garam Na oksalat dan seterusnya ya, itu istilahnya adalah sistolit. Ya. Lainnya miripnya. Ini palisade, jaringan tiang atas, sponginya ada di sini ya, yang lain juga. Nah ini sama juga. Ya. Jadi ini sama dengan yang bagian ini. Ada litosis di sini dan ada sistolitnya. Oke, saya lanjutkan di sini. Eh, Mungkin besok juga akan dipraktikumkan juga ya. Kita tadi sudah membahas tipe stomata berdasarkan lokasi. Nah, ini sebenarnya
kita kalau bicara terkait daun pinus, ya, memang berbeda dengan daun-daun yang tadi ya. Jadi di pinus itu stomatanya tersebar. Kita bisa lihat di sini. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi semua, hampir semua ya. Hampir di semua permukaan, walaupun agak jarang nih, tapi tergolong banyak dibandingkan dengan preparat yang tadi. Nah, tipe-tipe stomata di sini ya, eh, dan ketika kita lebih detail, ketika kita lebih detail melihat yang bagian kanan, ya ini saya ambilkan contoh yang lain juga, gambar yang lain, sumber yang lain. Kita bisa melihat di sini stomata pada daun pinus itu sangket. Sangket itu agak menjorok ke dalam. Ya, sangket itu agak menjorok ke dalam, ya, agak mencekung ke dalam. Maka tipe ini disebut dengan istilah tipe cryptopor. Jadi menjorok ke dalam, ya, cryptopor. Berkebalikan dengan Paneropor. Kalau Paneropor kan sejajar ini, ya, tidak ada cekungan sama sekali, ya. Nah, itu Paneropor. Nah, sedangkan yang ini adalah yang Cryptopor, Cryptopor, ya, seperti itu. Nah, kemudian eh, yang membedakan dengan eh, penampakan anatomi sebelumnya adalah adanya transfusion tisu. Kalau di sini memang tidak ditunjukkan, tapi ya bagian sini ya transfusion itu bagian yang sini. Ini jelas kelihatan di sini ya transfusion tisunya ke bagian sini. Nah, ini transfusion tisu. Nah, kemudian di bagian dalam kan jaringan pengangkut di sini ada xilem sama fluem di sini. Nah, terus fungsinya apa transfusion tisu ini? Nah, ini kan berada di antara endodermis. Ini yang satu lapis. Ya, berada di antara endodermis dan jaringan mesofilnya. Ya. Nah, kemudian fungsinya itu adalah dia sebagai apa namanya penghubung ya antara mesofil, mesofil yang di sini kan, penghubung antara mesofil sama jaringan pengangkutnya atau vascular bundle. Kan menghubungkan antara sini ya, dengan yang sini. Dia berada di tengah-tengah. Termasuk nutrisi, semua yang dibutuhkan oleh jaringan pengangkut itu dimediasi oleh yang namanya transfusion tisu. Jadi istilahnya itu ada suatu channel yang bisa memasukkan di situ. Ya, mulai dari mesofil ke jaringan pengangkut. Ya, itu. Oke, kemudian ini mungkin yang terakhir, mungkin slide terakhir. Ya. Memang tidak banyak yang saya jelaskan, tapi paling tidak untuk topik tahun ini nanti bisa menjadi bahan pembelajaran sebelum besok praktikum. Ya. Oke, ini yang terakhir. Ini adalah daun jeruk lemon. Ya, daun jeruk lemon. Yang kita pahami lemon itu kan eh, istilahnya rasanya ya masam gitu ya. Nah, itu ternyata ketika kita lihat di sini ada beberapa hal, ya, ada beberapa hal yang membedakan dengan penampakan anatomi pada daun yang lain. Nah, kita bisa lihat di sini palisade sama ya dengan yang lain, fascicular bundle sama ya. Artinya terdapat juga parenkim apa jaringan spot di sini, mesofil spot kan ada yang besar-besar ini, rongga udara juga ada. Kemudian stomata ada enggak ya? Ini stomata ada sejajar ya, sejajar dengan epidermis stomatanya di bagian bawah. Ya. Kemudian yang membedakan dengan yang lain adalah ini. Nah, ini idioplas. Jadi ada idioplas, kemudian ada yang di dalamnya ada kristalnya, ada juga yang tidak ada kristalnya. Jadi sel ya, makanya di sini saya tunjukkan definisinya apa itu idioplas. Nah, idioplas itu adalah sel yang berbeda dari sel di sekitarnya. Ya, kita bisa lihat di sini. Sel sekitarnya kan kecil-kecil, kemudian ya, kemudian intinya kelihatan jelas, gitu ya. Nah, sedangkan yang ini ya, kemudian ada juga yang sudah ada isi kristalnya, maka itu disebut dengan istilah idioplas. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsinya itu adalah sebagai storage eh, penimbun ya penimbun mulai dari materi yang diekspresikan mulai dari kristal
bisa juga mineral, bisa juga pigmen, ya, dan seterusnya. Maka nanti ketika kita mempunyai preparat yang warnanya orange misalnya, ya, kemungkinan besar akan banyak ditemui yang namanya idioplas. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ini, ya, itu saya tunjukkan lagi salah satu contoh dari water lettuce. Kalau tidak salah ini namanya api-api ya. Kalau tidak salah ini namanya api-api, tanaman air. Ini jauh lebih jelas lagi ya idioplasnya. Jadi idioplasnya itu sangat besar di sini. Kan sangat berbeda dengan sel-sel di sekitarnya ya. Ini jaringan mesofil. Sangat berbeda dengan sel-sel di sekitarnya. Dan V ini adalah vakuol. Ya, vakuolanya besar dan isinya idioplas ini tadi. Maksudnya isinya ya kristal-kristal itu tadi. Yang bentuknya kayak jarum-jarum itu berada di sini. Ya. Sel inilah yang disebut dengan idioplas. Nah, terus bedanya dengan sebelumnya apa? Kan tadi ada litosis, ada sistolit kan gitu ya. Nah, yang perlu dipahami di sini bedanya. Kalau idioplas itu dia kan agak jauh dari epidermis ya lokasinya. Ya mungkin ini ada beberapa kasus memang seperti ini ya, tapi realnya ya sebenarnya idioplas itu berada di mesofil. Jadi tidak berada di mesofil. Nah, ini tergantung jaringannya ya sebenarnya tergantung jaringan epidermisnya satu lapis atau beberapa lapis gitu ya. Nah, ini yang jelas sangat kelihatan ya hidroplas itu dalamnya bisa beraneka ragam, macam-macam ya, mulai dari pigmen, kemudian mineral dan lain sebagainya. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan melalui video singkat ini. Jadi dan harapannya nanti yang kurang, yang belum saya jelaskan bisa dicek kembali di PPT yang sudah ada di MFP dan juga petunjuk praktikum yang akan dikerjakan besok. Ya. Nah, sedangkan insya Allah di video berikutnya akan ada penjelasan terkait dengan eh, apa organologi, organ reproduksi dalam hal ini bunga buah biji. Oke, mungkin itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.